Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, walafiat bagi teman-teman dan murid-muridku ya. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada yang selalu setia mengunjungi channel saya ya. Kemudian yang subscribe, like, komen. Terima kasih saya ucapkan dan hanya Allah lah yang dapat membalas semuanya ya. Semoga semua teman-teman dilancarkan, diberkahi dan dimudahkan dalam segala urusan ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang belum atau yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa ya untuk dukung saya dengan like, subscribe, komen, dan juga ditekan loncengnya supaya kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten baru tentang ilmu yang bermanfaat ya insya Allah. Kemudian ditekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan ya apabila konten-konten yang saya buat yang baru ya teman-teman. Oke, selamat menonton ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang menunjukkan atau berperilaku disiplin dan jujur ya, yaitu akan memaparkan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 8-10 dan juga surat An-Nahl ayat 91-92. Selamat menonton ya teman-teman, semoga mendapat keberkahan dalam kehidupan, amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mengetahui kandungan ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 8-10, sebaiknya kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca sebagai berikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul litaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul zakhim. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Penjelasan ayatnya yaitu adil dalam bahasa Indonesia bermakna tidak berat sebelah atau memihak. Adil juga berarti memihak kepada kebenaran. Adil juga bermakna sepatutnya tidak sewenang-wenang. Berlaku adil kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Adil kepada orang tua berarti hormat, patuh, dan taat kepada keduanya selama tidak dalam kesyirikan atau kemusyrikan, bertutur kata yang mulia dan santun. Dengan demikian, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada orang yang berhak tanpa mengurangi dan menambah sedikit pun. Allah memerintahkan agar orang mukmin menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran. Penegakan kebenaran itu dilakukan dengan cara berlaku adil. Bahkan, keadilan harus ditegakkan secara universal. Allah melarang ketidakadilan dengan berbagai alasan. Posisi mayoritas, kebencian terhadap suatu kelompok karena trauma tertentu pun keadilan harus tetap ditegakkan. Orang-orang yang menegakkan keadilan adalah mereka yang keimanan dan ketakwaannya sangat baik, sebab keadilan adalah salah satu indikator ketakwaan seseorang. Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah mengancam mereka yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya dengan neraka jahim. Berikutnya yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 91-92 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi iza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasya tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih walayubayyinanna lakum
bainakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Penjelasannya, ayat ini memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah juga melarang perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti tindakan pencegahan. Berlaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji, sumpah atau janji kepada Allah adalah selalu mengesahkannya, tidak menyekutukannya, sebagaimana telah diteguhkan kepada ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama berarti janji apapun kepada sesama manusia harus ditepati, apalagi sumpah dan janji itu diteguhkan atas nama Allah. Allah memberi perumpamaan kain yang sudah bagus, dipintal dalam waktu yang lama, dan kerja keras, lalu kain itu diurai lagi hingga cerai-berai. Hal ini tentu menyusahkan diri jika dipintal kembali. Begitulah janji yang tidak ditepati. Allah juga melarang janji sebagai alat tipu dan alat perusak. Banyak orang bersumpah untuk meyakinkan pihak lain, namun sering dilanggar sendiri sehingga merusak hubungan. Demikian, sumpah dan janji mempunyai potensi sebagai alat penipu daya, dan karenanya Allah menjadikannya sebagai ujian bagi manusia. Kelak Allah akan menjelaskan di hari kiamat. Begitulah teman-teman pemaparan dari Quran atau isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dan juga surat An-Nahl ayat 91 sampai 92. Jadi teman-teman, kita itu harus jujur. Kenapa? Karena jujur merupakan salah satu sifat yang wajib para nabi dan rasul ya, karena mereka berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya sebagai beliau menerima wahyu dari Allah. Kejujuran tidak hanya berkaitan dengan bicara saja, tetapi juga mencakup segala sisi kehidupan, penampilan, cara berjalan, pekerja, kebiasaan, dan lain-lain. Oke teman-teman, untuk sekian dulu ya teman-teman pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya datangnya dari saya sendiri dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga yang belum ditunggu ya like, subscribe, dan komennya supaya menjadi penyemangat untuk terus membuat konten ini dan sehingga konten ini bisa berkembang ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.